Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan waktu duha ini di Masjid Mina, Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam rangka untuk belajar bareng. Semoga Allah jadikan forum kajian kita kajian yang diberkahi, kita pulang membawa manfaat dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Mina yang telah memberikan fasilitas bagi kita untuk belajar bersama. Dan sebagaimana yang disebutkan dalam pengumuman, kita akan membahas bekal untuk pulang. Ada sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW, yang tentu saja itu juga sekaligus pesan bagi seluruh umat beliau alaihi salatu wassalam. Karena kita lebih butuh untuk banyak beramal dan menjaga diri, sebab kita tidak maksum. Maka ketika pesan ini diarahkan kepada Rasulullah SAW, ini juga berlaku untuk seluruh umatnya. Sebagaimana kaidah umum yang beliau sampaikan, wa innallaha amaral mu'minin kama amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Bagaimana pesan Jibril itu? Beliau mengatakan, Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, hiduplah sesukamu, kau pasti akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapapun yang ingin kau cintai, dan yang pasti kau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun anhu. Dan lakukan sesuai dengan apa yang kau inginkan, namun yang jelas kau pasti akan dibalas. Demikianlah kaidah umum dalam kehidupan. Sehingga siapapun yang hidup di muka bumi ini, dia pasti akan mati. Dan siapapun yang mati, dia pasti akan berpisah dengan yang dia cintai, baik manusia maupun harta. Dan selanjutnya dia akan menghadapi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang sadar ketika dia mau pulang kepada Allah, sudah saatnya dia mempersiapkan ketika dia pulang untuk selamanya dan tidak akan kembali lagi di kehidupan dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah menjadikan kita hamba yang beriman. Dan dengan modal iman kita meyakini akan ada kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan akhirat yang isinya hisab, gak ada amal. Dalam posisi ketika kita menghadapi kehidupan yang kedua ini, tidak mungkin kita bisa menambah ketaatan. Amal hamba sudah terputus sejak kapan? Sejak dia mati. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath." Apabila manusia mati, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 amal. Lalu beliau menyebutkan beberapa amal, yaitu 3 amal yang akan terus mengalir pahalanya. Kaidah dalam hadis ini, siapapun yang mati nggak bisa nambah amal. Maka orang mati kalau ditalkin di kuburan, ya percuma saja. Wahai fulan, kowe nek malaikat teko, kowe ditakoni man rabbuka, jawaban Rabbku Allah. Sehingga dia ketika didikte seperti itu, sementara dia sudah mati, mungkin nggak dia bisa untuk menjawab? Nggak bisa. Semuanya kembali kepada amalnya. Maka seorang hamba yang dia tidak punya bekal yang maksimal sebelum dia pulang kepada Allah,
maka bisa jadi dia akan gagal ketika menghadapi hisab. Selanjutnya jamaah, karena kita beriman, maka kita beribadah kepada Allah. Dan prinsip kita dalam beribadah adalah kejarlah kehidupan yang kedua agar kau bisa bahagia di sana. Sebab kehidupan yang kedua tanpa ujung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya." Bersemangatlah untuk mengejar pahala akhirat yang Allah sediakan untuk kalian. Yaitu ketika kita beramal, ketika kita beribadah kepada Allah, yang itu merupakan tujuan kita diciptakan, bersemangatlah untuk mengejar balasan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan jatahmu di dunia. Kau juga harus melakukan aktivitas dunia untuk mencukupi kehidupan kamu ketika di dunia. Sehingga ketika beramal, tujuan besar kita adalah agar mendapatkan pahala dari Allah, agar kita dijauhkan dari azab Allah, agar kita bisa mendapatkan surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang Allah Subhanahu wa taala minta dari kita. Semangatlah untuk mencari balasan di akhirat. Sebagian orang punya bayangan kalau rajin ibadah, lancar rezekinya, sehat badannya, dimudahkan jodohnya, dan aneka yang sifatnya tujuan duniawi yang lainnya. Hingga ada sebagian orang yang dia memperjuangkan ibadah tujuannya hanya untuk ngejar seperti ini. Wis tak ewangi poso lho Pak Ustaz, tapi utangnya kok ya tetep gak beres-beres. Wis tak ewangi tahajud, tapi kok tetep angel yang golek donya. Duit bisa dicari, tapi susah. Jadi apa itu? Meme ya, Masya Allah. Sehingga banyak di antara masyarakat yang dia berusaha mengejar dunia itu dengan cara dia rajin ibadah, dia melakukan ketaatan. Maka motivasi dia saat dia beribadah kepada Allah bukan dalam rangka bagaimana mendapatkan pahala, tapi lebih banyak tujuannya adalah untuk mendapatkan materi dunia. Padahal Bapak Ibu yang kami hormati, kita perlu ingat balasan yang disediakan oleh Allah bagi hambanya hanya akan Allah sempurnakan ketika di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Sedaya sing urip bakal mati. Yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan Allah dan kalian hanya akan dipenuhi balasannya kelak di hari kiamat. Maka sing arep-arep balasan ning donya tidak mungkin akan diberikan oleh Allah keseluruhan. Manusia hanya akan dipenuhi balasannya di akhirat. Sehingga kalau ada orang berpikir, saya sudah rajin ibadah, tapi kenapa rezeki saya kok masih seret? Le nyambut gawe angel, le golek gawean yo susah, anak sering sakit, bojo uring-uringan, dan aneka masalah keluarga yang lainnya. Padahal wis tak ewangi poso, wis tak ewangi tahajud, dan aneka komentar ibadah yang lainnya. Orang ini perlu disadarkan. Nyun sewu Bapak, nek sampean ngibadah, Allah berjanji akan memenuhi pahalanya, balasannya di akhirat. Sehingga kalau jenengan tidak dibalas di dunia, misalnya sebagaimana yang Anda harapkan, ya jangan terlalu dikejar. Sebab itu bukan tujuan utama. Jadikan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Baik. Selanjutnya, bekal apa saja yang bisa kita lakukan agar kita bisa pulang dalam kondisi bahagia? Orang yang punya harapan pasti dia akan semangat untuk pulang. Tapi kalau nggak punya harapan, dia akan takut untuk kembali. Misalnya, bagi yang masih mudik, Anda misalnya dikasih tahu sama orang tua, ayo mulai,
bapak arep bagi warisan. Engko nek sampean mulih langsung dikei warisan. Kira-kira anak semangat gak untuk pulang? Semangat. Kenapa? Wis ana sing dicawiske. Sudah ada yang disediakan di rumah. Ada harapan menyebabkan dia semangat untuk pulang. Karena dia punya harapan. Tapi kalau orang gak punya harapan, apalagi bayangan dia ketika di rumah, wah engko nek oma malah repot, dikongkon kanan ke kiri, dikongkon ngene, kongkon ngono. Kemudian dia disuruh pulang, kira-kira semangat gak untuk mendapatkannya? Tidak. Mungkin dia akan malas-malasan. Ya bapak enteni ning omah ditunggu. Gendang mulai ngewangi bapak nyambut gawe. Anak mungkin akan malas. Ketika di sana dia tidak mendapatkan sesuatu yang menguntungkan. Karena itu kalau orang ingin bahagia ketika dia pulang kembali kepada Allah, berarti miliki harapan besar di sisi Allah. Ketika dia tidak punya harapan yang besar di sisi Allah, bagaimana mungkin dia akan bisa bahagia ketika pulang? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih fa'amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang punya harapan ketika ketemu Allah? Orang punya harapan ketika ketemu Allah, kapan itu? Di saat dia punya bayangan dapat pahala, dia punya bayangan dicintai oleh Allah, akan dirahmati oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah. Di saat itulah dia punya harapan besar untuk segera ketemu Allah. Karena dia punya harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, siapa yang ingin punya harapan seperti ini, falyamal amalan salihah. Maka dia harus bersemangat untuk melakukan amal saleh. Dan jangan batalkan amal sholat itu dengan perbuatan yang menyebabkan amalnya hilang. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan batalkan amalmu dengan berbuat syirik kepada siapapun dalam beribadah kepada Allah. Sehingga perbanyak bekal dengan amal soleh agar kau punya harapan di sisi Rabbmu, yang itu akan membuat kau semangat ketika menghadap Allah. Dan jangan batalkan bekal itu dengan melakukan perbuatan maksiat, contohnya syirik. Demikianlah motivasi yang diberikan oleh Allah Ta'ala di akhir dari surat Al-Kahfi. Karena itu Nabi SAW pernah menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW mengatakan, "Man ahabba ayyalqallaha ahabballahu ayyalqahu." Barang siapa yang ingin ketemu Allah, maka Allah senang untuk ketemu dengan dia. Wa man yakraha ayyalqallah, dan barang siapa yang gak senang untuk ketemu Allah, maka Allah tidak akan senang untuk ketemu dengannya. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayyuna yuhibbul maut?" Ya Rasulullah, ada enggak orang di antara kita yang pengen mati? Ketemu Allah itu apa? Mati. Lalu Nabi SAW menjelaskan, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah siapa yang dia ingin ketemu Allah dalam kondisi bahagia, maka dia harus mempersiapkan bekal ketika dia mau menuju Allah. Sehingga dengan itu dia akan senang ketika ketemu Allah, dan Allah senang ketemu dengan dia. Tapi bagi orang yang dia pemalas atau bahkan jauh dari agama, tidak mungkin dia punya harapan yang besar di sisi Allah, karena tidak ada yang bisa diharapkan. Apa amalmu yang bisa diharapkan? Sementara kau tidak punya bekal yang banyak, bahkan kebanyakan isinya maksiat, yang mungkin bisa jadi ketika kau datang menghadap Allah, isinya adalah ancaman. Karena yang namanya harapan itu butuh muqaddimah. Yang namanya harapan butuh muqaddimah. Baik, misalnya Bapak ya, Anda dipanggil seorang pejabat kepada Bapak Budi, nanti dipersilahkan untuk menghadap ke istana, karena Bapak akan titik-titik. Nah, titik-titiknya tidak disebutkan ya.
Dalam posisi titik-titik tidak disebutkan, kira-kira gimana Pak? Senang, sedih, atau bingung? Hah? Mana? Semuanya. Apa iso dicampur gitu? Senang, sedih, campur jadi siji. Saat seorang rakyat dipanggil oleh rajanya untuk menghadap ke istana, dan itu ada banyak kemungkinan, misalnya raja ini kalau menghukum, masya Allah, sadis. Tapi nek ngekai hadiah, wah raitungan. Terus Anda dipanggil, ada surat pemberitahuan kepada Pak Budi agar segera menghadap raja di istana tanggal sekian jam sekian. Dalam rangka titik 2 dikosongi, nggak ada isinya. Kira-kira Anda ketika menghadap gimana Pak? Kalau Anda punya prestasi, dipanggil raja untuk mendapatkan hadiah, maka saat mendapatkan undangan itu rasanya bahagia. Bismillah, seneng nih. Wah, semangat untuk datang. Karena dia tahu nanti sampai istana akan dikasih hadiah. Tapi kalau orang ini punya salah sama raja, kemudian dia dipanggil, oh iya ya, saya kemarin sempat menyinggung nama baik beliau waktu kajian online. Nah sekarang beliau mau menuntut saya dan meminta saya untuk mempertanggungjawabkan di istana. Wah jangan-jangan nanti saya dihukum. Ketika ada panggilan seperti itu gimana? Hah? Orang kalau dipanggil ke kantor polisi gimana Pak? Dijak ngopi misalnya. Silakan Anda menghadap ke kantor ini. Orang sudah gemetaran duluan. Wah ini paling juga nanti mau dihukum dan seterusnya. Demikianlah kondisi hamba antar sama hamba. Maka manusia ketika dia punya muqaddimah, sehingga dari situ dia punya harapan, dia akan semangat ketika menghadap Allah Ta'ala. Sebaliknya ketika dia tidak punya muqaddimah, tidak ada harapan, maka dia akan mengalami ketakutan. Baik, muqaddimah yang pertama jemaah. Secara umum muqaddimah yang pertama adalah beribadah kepada Allah sampai mati. Sebab itu pesan yang diberikan oleh Allah bagi seluruh hambanya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Ma makna al-yaqin? Al-maut, kematian. Ya, meskipun ada sebagian yang ngasih tafsir al-yaqin di situ ya ketika kita sudah sampai pada puncak yakin, berarti leren ibadah. Sudah tidak wajib ibadah karena kita sudah sampai pada tingkatan yakin. Nah, ini keyakinan orang sufi. Makanya mereka membagi manusia bertingkat. Yang paling bawah syariat ya, yang wajib melaksanakan perintah dan larangan. Atasnya thariqat, dia menjalani suluk, kadang jalan dari Anyer sampai Panarukan, Tambayar. Atasnya lagi kalau sudah dia berhasil suluk, masuk ke derajat hakikat. Ini sudah mulai oleng saedik, nggih. Kadang sholat, kadang ra sholat, menyendiri, nggak pengen ketemu orang. Puncaknya ma'rifat, atasnya nekat. Nah, nek wis nekat, isine maksiat, ra tau sholat, ra tau ibadah dan seterusnya. Kayak gini kok pengen bahagia di akhirat. Tidak mungkin. Karena dalam anggapan mereka, orang itu kalau sudah mencapai derajat ma'rifat, maka dia bebas berbuat apapun, mau maksiat, mau nggak sholat, bebas. Padahal ini adalah bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Karena itu, pertama yang perlu kita jaga adalah ibadah. Dengan ibadah itu, maka batin kita selalu punya hubungan dengan Sang Pencipta. Dan Islam mengajarkan kepada kita ibadah itu sifatnya rutin. Dalam sehari minimal ada sholat 5 waktu. Ditambah lagi dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Dan ibadah itu beragam. Ada ibadah A, ibadah B, ada ibadah C. Sehingga memberi kesempatan bagi kaum muslimin sing bosen ngelakoni A, pindah B, bosen B, pindah C, dan seterusnya. Maka kaum muslimin beralih dari satu ketaatan ke ketaatan berikutnya.
Bolak-balik kaum muslimin seperti itu. Makanya doa kita adalah ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang mengendalikan hati, selalu kendalikan hatiku di atas ketaatan. Sehingga mosak masik uripe hamba tidak bakalan keluar dari ketaatan kepada Allah. Dia hanya berpindah dari satu ketaatan ke ketaatan berikutnya. Nah, dengan demikian dia selalu punya keterpautan hati dengan Sang Pencipta. Eling setiap saat. Ini eling, nanti eling meneh dan seterusnya. Ingat kepada Allah itu setiap saat. Dengan cara ini akan menjaga dia selalu menjadi muslim yang baik. Karena kalau putus hubungan bisa jadi sampai hilang. Sebagai contoh ya, membangun keakraban itu kan salah satunya dengan cara sering nyambung. Misal, jenengan duwe anak, setiap hari telepon atau 2 hari sekali telepon, padahal dia di jauh. Tapi ada satu anak ratau nelpon, nek ditelepon ra diangkat, kadang setahun ra nelpon, nek pas riyo tok nelpon. Kira-kira gimana, Pak? Orang tua mungkin akan komentar, "Bos sing siji kuwi silang." Lho saya anake lho, Pak, itu, Pak. Apa sudah meninggal, Bapak? Durung ya, wong durung ana pengumuman. Lho apa saya anake Bapak? Iya saya anak. Itu kan tidak berubah status ya. Kalau anak nggak pernah menghubungi orang tuanya, apakah ganti Bapak? Tidak. Tetap dia adalah anak. Tapi karena komunikasinya sangat jarang, maka orang tua mengesankan wis ilang. Walaupun orang tua tahu dia itu ada di sini, alamatnya ini, wong anak iki ra tau ngubungi bapak nih, ra tau ngubungi wong tuane. Itu wong tua nganggap anak ilang. Wis tak ikhlasno kok. Tapi kalau anak itu sering berhubungan dengan orang tuanya, atau suami misalnya sedang kerja di tempat jauh, sering menghubungi keluarganya, apa yang terjadi? Ketergantungan batin, keterpautan hati akan tetap terjaga. Rasa cinta terjaga, hubungan akan terjaga karena intensitas komunikasi tadi. Oleh karena itu jamaah, adanya ibadah rutin dalam syariat Nabi Muhammad SAW itu menjaga agama kita. Andaikan Pak, dalam Islam ini ibadahnya hanya sepekan sekali, mungkin yang murtad banyak. Andaikan dalam agama ini, ibadah itu cuma sepekan sekali, yang murtad banyak. Karena ketika dia tidak punya kedekatan dengan penciptanya, nanti gampang lepas. Nah, ketika gampang lepas, ya sudah, agama tidak akan digubris. Makanya Anda bisa lihat ya, orang yang dia tidak pernah ke masjid, jadinya muslim tanpa masjid. Pernah dengar muslim tanpa masjid? Itu judul buku ya. Siapa penulisnya? Pak Kunto Wijoyo ya. Muslim tanpa masjid. Orang yang dia tidak pernah ngerambah masjid, nggak pernah nyentuh air wudhu juga nggak pernah. Orang yang sama sekali tidak pernah menyentuhkan dirinya dengan masjid, gampang sekali jadi korban serigala. Sehingga mungkin dia akan oleng agamanya, kadang ikuti aliran-aliran yang menyimpang, jadi korban bagi penyimpangan-penyimpangan yang ada di luar. Karena dia jauh dari agama. Makanya adanya syariat salat, kita diajarkan untuk zikir setiap saat, lalu dibantu dengan pengajian setiap saat, itu membantu kita untuk bertahan sebagai muslim. Semoga ini bertahan sampai mati. Karena wasiat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslim. Ojo sampai awakmu mati kecuali dalam kondisi muslim. Jangan sampai kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Istiqomah itu bertingkat, Pak. Istiqomah itu bertingkat. Ada istiqomah puncak, ini yang paling berat ya. Ada tingkat bawahnya minimal awakmu istiqomah dadi wong muslim itu minimal. Kalau sampai iki pedot, abadi yang akan menimpanya.
Karena ketika dia sudah kehilangan agama, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kekal di neraka. Waliyadzubillah. Dan banyak seperti itu, Pak. Ada misalnya sebagian muslim. Dulu waktu bapak masih hidup, istrinya itu istiqomah, ikut ngaji di Mina, bawa snack untuk kawan-kawannya. Sudah? Begitu suaminya meninggal, perasaan batinnya nggak karuan. Bahkan kadang dia protes, kenapa takdir begitu kejam. Sampai pada titik dia pindah komunitas hingga lepas jilbab, terus hilang dari suasana agama. Ya mungkin waliyadzubillah, bahkan dia ganti agama karena mengejar cinta non muslim dan seterusnya. Kejadian seperti itu dijumpai di sekitar kaum muslimin di negara ini. Orang bisa lepas agama karena dia menjauh dari komunitas yang baik. Karena itu komunitas ini perlu diikat dengan ilmu. Sebab ilmu ini salah satu di antara hasratnya batin. Hasratnya batin adalah pengetahuan, salah satunya. Karena itu dalam agama kita, majelis ilmu bisa meningkatkan iman. Sehingga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kalau ngajak orang untuk ikut hadir dalam kajian, beliau mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan." Ayo kumpul kita ngecas iman sesaat. Maka pas di majelis ilmu seperti ini, iman kita naik. Nanti metu ning parkiran wis medun saiki, gitu. Engko nek mampir pasar ya tambah medun. Bar teko pasar mampir mall tambah merosot. Tekan ngisor. Kajian naik lagi. Sehingga iman naik turun. Pas di forum kajian naik, ketika ibadah naik, ketika dipakai kegiatan duniawi, ada maksiat, ada aneka dosa turun. Sebab iman bisa naik dan turun. Nabi SAW bersabda, kalau ada sekelompok orang kumpul di masjid, lalu mereka belajar Al-Quran, apa yang beliau janjikan? Illa nazalat alaihimus sakinah. Akan turun kepada mereka as-sakinah. As-sakinah artinya apa? Ketenangan. Akan turun kepada mereka ketenangan. Yang dengan as-sakinah ini iman seorang hamba bisa naik. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati orang yang beriman untuk menambah iman mereka di samping iman sebelumnya yang telah mereka miliki. Sehingga dengan modal as-sakinah iman bertambah. Makanya menjaga iman itu salah satunya dengan hadir di majelis ilmu, hadir di tempat-tempat ibadah, hadir di tempat-tempat untuk melakukan ketaatan, imannya jadi naik. Baik, ini bekal yang pertama. Dan selalu dukung dengan doa. Kita nggak tahu seperti apa nasib kita besok setelah sekian tahun, setelah sekian waktu. Sekarang walhamdulillah masih bisa merasakan nikmatnya iman dengan ibadah. Tapi kita nggak tahu apakah ini akan tetap melekat pada diri kita ataukah nanti hati kita akan geser dan berbelok. Maka dukung dengan apa? Satu, syukuri hidayah ini sebagai nikmat. Karena nikmat kalau tidak disyukuri, bahaya dicabut oleh Allah. Sebagaimana nikmat yang lain kalau disyukuri, maka Allah akan janjikan apa? Bertambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur, ingatlah sesungguhnya azabku itu keras. Dan salah satunya adalah dicabut nikmat itu. Maka kalau hidayah ini adalah nikmat, syukuri itu sebagai nikmat. Anda mengucapkan alhamdulillah alladzi hadana lihada.
atau dengan kalimat-kalimat yang semisal, atau intinya adalah pengakuan batin bahwasanya hidayah ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika hidayah ini tidak disyukuri, Pak, bisa jadi dicabut oleh Allah waliyadzubillah, sehingga orangnya hilang dari lingkaran agama. Ada sebagian orang yang dia masuk Islam itu rasanya berat, dan dia menjadi muslim rasanya berat. Apa-apa kok yo rento. Titik-titik riba. Nek riba haram, goror, ustadz goror. Karena semuanya serba dilarang. Pasca dia belajar. Ada orang yang hadir di majelis ilmu itu rasanya Masya Allah, seperti dia berada di atas tungku. Kapan kita ngerampung, bolak-balik tengok jam. Noleh mengguri kenal Pak. Jam pira tuh? Oh, kok saya suwe ya? Dia nggak betah gitu ya. Dia nggak betah di tempat seperti ini. Maka bagaimana dia bisa mensyukuri nikmat hidayah kalau dia dengan hidayah dia nggak betah? Nyun sewu nggih. Jenengan kalau sholat tarawih lihat jam berapa kali? Hah? Orang kalau sholat tarawih lihat jam berapa kali? Atau nggak lihat jam sama sekali? Wes tawakal ala Allah, mbok rampung bora pokoknya tawakal. Ada kayak gitu? Pasti kita akan lihat bolak-balik ini nggawa jam dhewe ya. Jam 8 kok durung witir ya. Karena kita tidak bisa menikmatinya. Bagaimana mungkin kita akan mensyukurinya sementara kita dalam kondisi seperti tersiksa ketika melakukannya. Sehingga saat kita ibadah, saat kita hadir di majelis ilmu, saat kita berada di tempat-tempat ketaatan, kita gak betah dan gak kuat lama. Baik. Selanjutnya, modal yang kedua. Agar kita bisa pulang dengan selamat, modal berikutnya adalah iringi dengan banyak taubat. Taubat itu fungsinya apa jamaah? Untuk bersihin Pak dari diri kita ini, dari noda-noda dosa dan maksiat. Sebab maksiat itu apa? Noda. Maksiat itu kotoran yang melekat di hati hamba. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza adnabal abdu dzanban." Nalikane menungso niku maksiat, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, mongko ning atine bakal dikasih titik noda hitam. Nek rajin maksiat ya titik. Nek maksiate gede ya ora mung titik, Pak. Oh iso hitam pekat nempel di permukaan. Maka perbuatan syirik itu menghitamkan semua hati.